Proyek naturalisasi pertama di era John Hartman. Mulai tercium aromanya, bek muda Ajax yang lagi on fire di Eredivisie tiba-tiba kirim kode ke Indonesia. Di saat yang sama, wonderkid Persipura mulai mencuri panggung Garuda Muda. Kevin Dix bikin geger Bundesliga. Dan dua pemain Persib diam-diam bikin Hartman melirik. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Sweet Time. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dunia sepak bola Indonesia lagi panas. Bukan cuma soal hasil pertandingan, tapi juga pergerakan pemain, proyek naturalisasi, dan munculnya bintang baru Garuda. Begitu John Hartman resmi menukangi timnas Indonesia, satu pertanyaan langsung muncul di kepala fans. Apakah era naturalisasi akan berlanjut? Menurut laporan yang beredar di lingkungan sepak bola nasional, Hartman bahkan sudah menyampaikan permintaan khusus kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menambah 2 amunisi diaspora baru. Dan dari sekian banyak nama, satu pemain tiba-tiba muncul paling kuat, Tristan Guejer. Bek kanan milik Ajax Amsterdam yang saat ini dipinjamkan ke PEC Zwolle itu mulai ramai diperbincangkan. Bukan sekadar rumor biasa, karena Guejer sendiri pernah memberi sinyal langsung. Pada Maret 2025, ia sempat mengatakan tidak menutup kemungkinan membela timnas Indonesia. Kalimat yang sederhana, tapi bagi fans Garuda, itu seperti percikan api di tengah bensin. Belum selesai sampai di situ. Ada detail yang bikin fans makin penasaran. Guejer memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya. Sebuah simbol yang oleh sebagian fans dianggap sebagai bentuk kedekatan emosional dengan akar keluarganya. Dan ternyata, komunikasi dengan PSSI pernah terjadi. Pada September 2024, Guejer mengaku sudah sempat dihubungi PSSI. Namun proses itu tertunda karena ia mengalami cedera serius. Sekarang situasinya berubah. Guejer sudah pulih dan malah tampil menggila. Musim ini di Eredivisie, ia sudah tampil 18 kali dan mencetak 3 gol. Yang menarik, ketiga gol itu lahir dalam 3 pertandingan beruntun. Untuk seorang bek, itu bukan statistik biasa. Lebih menarik lagi, Guejer bukan bek biasa. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek kiri, bahkan bek tengah. Alias pemain serba bisa yang sangat disukai pelatih modern. Kalau proyek naturalisasi ini benar terjadi, maka Guejer bisa saja menjadi rekrutan pertama era John Hartman. Apakah kode ini benar-benar akan berujung sumpah WNI? Sekarang kita geser ke Jayapura, karena ada satu nama yang mulai mencuri perhatian di sana. Reno Salampessy. Nama belakangnya pasti sudah tidak asing. Ya, Reno adalah putra dari legenda Persipura, Ricardo Salampessy. Di sepak bola, sering ada pepatah klasik, anak legenda belum tentu jadi legenda. Tapi Reno tampaknya ingin mematahkan kalimat itu. Musim lalu di Liga 2, ia tampil 10 kali dan mencetak 4 gol dalam hanya 271 menit bermain. Bahkan ia ikut membantu Persipura selamat dari degradasi setelah menang atas Persibojonegoro di play-off. Musim ini grafiknya makin naik. Di bawah pelatih Rahmat Darmawan, Reno tampil 17 pertandingan, mencetak 3 gol dan 1 assist. Yang menarik, gaya bermainnya berbeda dengan sang ayah. Ricardo dulu dikenal sebagai bek tangguh. Reno justru bermain sebagai gelandang serang. Lebih ofensif, lebih kreatif, dan lebih berani menusuk. Usianya baru 18 tahun, tapi performanya sudah cukup membuat pelatih timnas U20, Nova Arianto, memanggilnya ke training camp di Surabaya. Kalau performanya terus stabil, Reno bisa menjadi generasi baru mutiara hitam yang bersinar di timnas. Dan bagi fans Persipura, melihat nama Salampessy kembali bersinar tentu punya rasa yang spesial. Sekarang kita terbang ke Bundesliga. Di sana ada kabar yang bikin fans Garuda senyum lebar. Bek timnas Indonesia Kevin Dix baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik Borussia Mönchengladbach bulan Februari 2026. Pengumuman ini langsung disampaikan klub melalui media sosial resmi mereka, dan performa Dix memang layak mendapat penghargaan itu. Sepanjang Februari, ia bermain 3 pertandingan dan semuanya sebagai starter. Namun satu momen benar-benar mencuri perhatian saat menghadapi Union Berlin. Di menit-menit terakhir pertandingan, Gladbach mendapat penalti. Dan siapa yang maju sebagai eksekutor? Kevin Dix. Dengan tenang, tanpa ragu, ia menendang bola ke gawang. Gladbach menang 1-0. Dalam laporan resminya, klub menulis bahwa Dix tetap tenang di waktu tambahan dan memastikan kemenangan dengan penalti. Performa itu juga membuatnya masuk Team of the Week Bundesliga. Dan ini tentu kabar bagus untuk timnas Indonesia. Dengan performa seperti ini, Kevin Dix bisa datang ke timnas dalam kondisi penuh percaya diri.
Dan kalau bek Indonesia bisa bersinar di Bundesliga, itu bukan cuma prestasi pribadi, itu juga kebanggaan nasional. Terakhir, kita kembali ke Liga Indonesia. Di Bandung, ada satu tim yang musim ini terlihat super solid, Persib Bandung. Bukan cuma kuat, tapi juga dipenuhi pemain yang punya DNA timnas. Dan dua nama yang mulai menarik perhatian adalah Beckham Putra dan Eliano Reindeers. Beckham mengalami transformasi menarik. Dulu ia bermain sebagai gelandang serang, sekarang ia berubah menjadi winger kiri. Posisi ini memberinya kebebasan untuk cut inside atau melebar dan menusuk. Insting menyerangnya tetap hidup, tapi sekarang lebih eksplosif. Ia bahkan sudah mencetak 1 gol dari 4 penampilan bersama timnas. Sementara itu, Eliano Reindeers juga mengalami kebangkitan. Saat dinaturalisasi dulu, banyak yang meragukan kualitasnya. Karena di klub lamanya, PEC Zwolle, ia bukan pemain inti. Namun setelah pindah ke Persib Bandung, semuanya berubah. Eliano sekarang menjadi pemain serba bisa. Ia bisa bermain sebagai winger, gelandang sayap, bahkan fullback. Musim ini saja ia sudah mencatat 28 pertandingan bersama Persib. Statistiknya mungkin tidak mencolok, tapi pelatih selalu menyukai pemain yang fleksibel dan disiplin. Dan tipe seperti inilah yang biasanya sangat dihargai oleh pelatih seperti John Hartman. Apalagi sebentar lagi timnas Indonesia akan tampil di FIFA Series pada 27 hingga 28 Maret 2026. Dengan performa Persib yang sedang panas, bukan tidak mungkin Beckham dan Eliano kembali mendapat panggilan Garuda. Dari rumor naturalisasi Tristan Guejar, munculnya wonderkid Reno Salampessy, performa Kevin Dix yang bersinar di Bundesliga, hingga 2 Persib Bandung yang menggoda timnas. Semua cerita ini memberi satu pesan yang sama. Sepak bola Indonesia sedang bergerak, pelan tapi pasti. Dan seperti pepatah di dunia bola, bintang besar selalu lahir dari momen yang tidak terduga. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang akan menjadi pahlawan baru Garuda berikutnya?